Halo, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke yang terakhir nih, terkait dengan membuatan forecasting dengan demand. Konsumen demand itu gimana? Kita akan membuat sebuah peramalan berdasarkan permintaan konsumen. Nanti kita akan buat peramalan sekira kurang lebih 3 bulan seperti apa. Nah, di sini kita langsung ambil contoh aja, ambil case di mana kita akan menghitung kira-kira berapa sih inflow kita nanti selama 3 bulan ke depan. Di sini ada 3 hal yang ini, konsumen forecast. Yang pertama, saya akan melihat kira-kira pada bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga saya mengestimasikan, estimasi bulan pertama saya adalah mendapatkan 500 konsumen. Terus di bulan kedua saya akan meningkat menjadi 550, dan di bulan ketiga akan meningkat menjadi 600. Jadi setiap bulannya saya berasumsi bahwa konsumen saya akan meningkat sebanyak 50 orang. 500, 550, dan 600 konsumen. Nah, selanjutnya di sini juga saya memprediksi juga bahwa saya mempunyai dana atau biaya atau modal sebanyak 10 juta modal awal, dikatakan cash on hand, kasarannya gitu. Saya punya dana nih 10 juta untuk biaya yang bisa digunakan kegiatan ini. Dan ada juga saya biaya tetapnya sebanyak 17 juta setiap bulannya. Selanjutnya saya melihat atau saya memprediksi kira-kira selama berapa sih yang dihasilkan atau yang dikeluarkan konsumen setiap bulannya ini akan mengalami peningkatan. Asumsi saya, di mana asumsi saya bulan pertama adalah 40.000, bulan kedua 45.000, dan bulan ketiga 50.000. Jadi asumsinya 500 konsumen itu dalam satu bulan, di bulan pertama mereka mengeluarkan dana tiap konsumen 40.000. Lalu meningkat nih di bulan kedua 550. Mereka juga meningkat dari segi kira-kira yang dikeluarkan konsumen adalah jadi 45.000. Dan yang ketiga di 600 juga tiap bulannya juga meningkat menjadi 50.000 ininya yang dikeluarkan oleh konsumen rata-ratanya. Ini ingat, ini asumsi berdasarkan yang kita lihat. Jadi basic penentuan ini adalah kita melakukan survei yang tadi, estimasi konsumen, survei kompetitor, habis itu lihat targetnya siapa, terus survei populasi seperti apa. Nah, selanjutnya saya melihat ternyata variabel cost juga mengalami perubahan nih. Di bulan pertama karena kita masih sedikit, kasarannya masih sekitar 500, ternyata variabel costnya untuk tiap bulan pertama hanya 10.000 untuk tiap konsumennya. Kedua, di bulan kedua ternyata karena kita meningkat dari segi konsumen, otomatis variabel cost akan meningkat juga. Meningkat menjadi 12.000. Dan terjadi juga di bulan ketiga yang awalnya 12.000 menaik jadi 14.000. Ini dari variabel cost-nya. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan forecasting cash flow. Gimana caranya? Kita pertama tentukan atau harus tahu cash on hand ini berapa, biaya atau dana yang ada di tangan kita berapa. Ini dari mana saja? Ini dari revenue kita sama dari tadi yang saya katakan ada yang namanya modal awal nih, itu masuknya ke cash on hand. Lalu itu nanti akan ditambahkan dari inflow kita apa saja dan dikurangi dengan outflow kita apa saja gitu. Nah, di sini nanti kita akan masukkan ke dalam sebuah tabel, sebuah pembuatan anggaran. Nah, di sini saya ada contoh nih. Yang pertama, starting cash, yaitu cash on hand-nya adalah 10 juta. Modal saya awal 10 juta nih. Jadi modal untuk menggerakkan. Nah, ternyata tadi kan kita lihat bahwa konsumen kita dari bulan pertama adalah 500 dengan mereka mengeluarkan sebanyak 40.000. Jadi, revenue saya untuk bulan pertama adalah 20 juta. Dituliskan nih. Berarti starting cash-nya 10.000, lalu revenue-nya adalah 20 juta. Nah, selanjutnya ada variable cost. Variable cost-nya tadi kan kita ada 10.000 di bulan pertama dengan jumlah konsumen adalah 500. Berarti 10.000 dikalikan dengan 500 jadinya adalah 5 juta. Lalu kita ada fixed cost juga nih. Fixed cost-nya tadi kan tetap nih 17 juta per bulannya. Nah, setelah kita hitung jadi 10 juta ditambahkan 20 juta berarti 30 juta dikurangi dengan variable cost dan fixed cost ketemunya adalah 8 juta. Nah, 8 juta ini adalah kasarannya inflow kita atau pendapatan kita selama bulan pertama. Nah, dari sini kita akan lanjut ke bulan kedua. Dari sini lanjut ke bulan 2. Nah,
8 juta ini naik nih ke sini menjadi starting cash. Jadi dana awal kita setelah yang awalnya kita ngeluarin 10 juta. Nah, di sini karena terjadi peningkatan konsumen, otomatis revenue kita akan meningkat. Yang awalnya hanya 20 juta meningkat menjadi 24.750. Dari mana? 550 dikalikan dengan 45.000. Jadi rata-rata setiap konsumen menghasilkan atau mengeluarkan 45.000. Nah, habis itu variable cost juga mengalami peningkatan nih, dari yang semulanya 5 juta jadi 6.600.000. Dari mana? Dari 550 estimasi konsumen dikalikan dengan variable cost pada bulan kedua, yaitu 12.000. Ternyata 6.600.000 dan fixed cost-nya. Ketemunya adalah 9.150.000. Dari sini nanti akan menjadi starting point lagi, starting cash lagi. Dan seterusnya kita masukkan di revenue juga tadi 600, terus 50.000 per konsumen jadinya 30 juta. Habis itu variable cost-nya jadi 14.000 untuk tiap konsumennya, ketemunya adalah 8.400.000. Fixed cost-nya adalah 17 juta, ketemunya adalah 13.750.000. Nah, ini nanti akan kalian gunakan lagi untuk di bulan keempat dan seterusnya. Nah, jadi inilah basic dalam pembuatan sebuah forecasting cash flow. Pembuatan forecasting terkait dengan kas, anggaran kas. Bagaimana aliran kasnya, mulai dari pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan bagaimana sih membuat sebuah cash flow forecasting yang bagus, terus kita tidak tahu, bagaimana menentukan berapa jumlah starting cash kita, berapa revenue kita, berapa fixed cost kita, berapa variable cost kita nggak bisa membuat sebuah perencanaan atau penganggaran yang proper, yang benar. Secara tidak langsung kita hanya menggunakan strategi-strategi biasa, nggak ada bedanya sama bisnis lain yang memang ya udah ada bisnis kita lakukan deh. Jadi mereka nggak membuat sebuah forecasting. Dengan kalian membuat sebuah forecasting, setidaknya kalian lebih yakin, lebih detail terkait dengan apa saja yang harus saya keluarkan, apa saja yang harus saya siapkan, saya harus siap menghadapi apa. Kira-kira biaya yang keluar apa saja, pendapatan saya apa saja. Dengan seperti itu kalian akan lebih mantap dalam membuat sebuah perencanaan bisnis atau perencanaan bisnis. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.